Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya kalau di video ini dengar suara anak kecil, motor, atau tetangga yang lagi ngobrol karena ngerekamnya di ruang tamu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, kita kan udah ceritain soal promil di tahap 1 sama di tahap 2. Yang ketiganya ntar nyusul ya. Nah, kali ini kita pengen jelasin soal persiapan sebelum promil. Jadi kalau sebelum promil itu ada serangkaian vitamin atau pola hidup yang harus diubah dulu, karena mau nggak mau itu akan mempengaruhi telur kita, terus mempengaruhi sperma suami dan sebagainya. Nah, kira-kira apa aja sih? Apa? Kalau itu biasa sih, kayak Jangan sebut merek, jauhin junk food. iya maksudnya itu junk food. Jadi yang pertama itu kita harus baikin pola makan dulu sih, saran dari dokter. Food. Nah, contohnya adalah yang pertama junk food. Kenapa sih kok junk food terus dijauhin? Orang-orang kan udah tahu junk food tuh bahaya. Emang kenapa sih? Nggak tahu, banyak pengawet mungkin. Iya, banyak pengawet. Nah, jadi katanya pengawet-pengawet itu kan yang bisa menghambat metabolisme tubuh. Terus itu juga nggak bagus kan. Makanya kita tuh disuruh jauhin junk food. Itu ternyata memang lebih banyak kalorinya, tapi gizinya sedikit gitu. Jadi makanya kita harus jauhin itu. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Gorengan. Iya, gorengan. Minyak sih. Minyak sama gorengan sama kan? Iya, minyak sebenarnya bisa diganti. Jangan goreng-gorengan tuh kalau emang udah kepengen banget kita bisa goreng sendiri, minyaknya diganti. Jadi minyak yang kayak minyak kelapa itu ya masih mending lah dibandingkan minyak minyak kelapa sawit yang ya. Minyak sayur biasa gitu. Iya, minyak sayur biasa gitu. Nah, itu juga jauh-jauhin gorengan. Kenapa sih gorengan tuh harus dijauhin? Karena banyak minyaknya. Karena banyak minyaknya. Itu doang ya? Oh. Terus yang ketiga, micin atau MSG. Nah, itu udah tahu ya kenapa micin sama MSG itu. Jadi sebenarnya micin tuh boleh sehari dalam kadar tertentu lah. Cuman kan kita lebih baik menghindari karena kita nggak tahu nih bumbu-bumbu kita yang di dapur pun kayak mayones tuh sebenarnya mengandung micin juga kayak gitu. Tapi lebih baik dihindari. Jadi pindah ke masak-masakan pribadi atau masak-masakan sendiri lah. Yang sayur-sayuran, buah-buahan. Iya benar sih. Tapi yang terakhir nih, makanan apa nih yang dilarang sama dokter nih sebelum kita melakukan bayi tabung? Frozen food. Nah, frozen food itu ya juga sama, banyak pengawetnya juga. Jadi kita nggak tahu tuh pengawet apa aja yang ditaruh gitu kan. Karena kan frozen food tuh makanan beku yang bisa ditaruh atau disimpan berbulan-bulan gitu. Emang beda banget manfaatnya dibandingkan kalau kita bikin fresh. Misalnya bikin nugget nih, bikin nugget itu kan kita tahu tuh kita nggak ada nambahin bahan apapun, semuanya homemade gitu. Jadi ya harus di switch mau nggak mau ke masakan pribadi gitu. Nah, terus makanan apa aja yang dibolehin jadinya sama dokter-dokter? Contohnya apa nih makanan yang direbus-rebus ya? Oh iya, ya. Pokoknya yang kayak digoreng-goreng itu dikurangi. Apapun itu ya, mau junk food, mau frozen, semuanya dikurangi. Walaupun itu juga baik, kalau bisa dikurangin juga karena dokternya banyakin ya lebih ke ini sih, raw jadinya ya, raw food. Maksudnya raw tuh kayak Kita proses dari awal, dari mentah. mentahnya sih. Kalau buah-buahan ya benar-benar buahnya, bukan beli jus buah kayak yang di supermarket yang expirednya banyak kayak gitu, jangan. Lebih baik ke yang buah beneran terus di jus sendiri kayak gitu. Terus kalau makanan ya berarti makanannya banyakin yang di ya direbus sih, direbus lah. Kalau misalkan gimana, kalau misalkan air fry ya air fry nggak tahu juga sih. Kalau dilihat dari beberapa penelitian, kalau air fry itu ada plus ada minusnya juga. Jadi kalau misalkan kita kelamaan di air fry itu bisa juga ngurangin apa ya, gizi dari makanan itu. Padahal kan air fry kan nggak pakai minyak tuh, ya ada plus dan minusnya juga. Tapi masih mending dibanding pakai minyak. Tapi tergantung lagi, nanti teman-teman bisa inilah cari tahu ntar gimana. Kalau lebih baik sih ya tetap kayak biasa sih, maksudnya pakai ya lebih yang lebih inilah, nggak ada bumbunya kayak misalkan yang direbus Atau dikukus. yang gitu-gitu.
Iya, memang ya agak capek. Jadi sebenarnya mengubah pola makan sama gaya hidup ini bukan sesuatu yang dilakukan seminggu 2 minggu, tapi malah 6 bulan sebelumnya. Kayak menghindari makanan-makanan mie instan gitu kan, itu kan enak banget ya. Tapi mau ngomong kita harus menghindari itu, terus menghindari junk food. Awalnya sih agak suffer ya, cuma lama-lama karena mau program bayi tabung, daripada kita udah ngeluarin biaya-biaya tapi mubazir, nggak memberikan apapun, dia mending kita ubah dulu pola hidupnya gitu. Dan itu lumayan ngaruh karena kan kita udah ngelakuin program bayi tabung selama 3 kali gitu kan, dan itu beda banget hasil dan kualitas telur serta embrionya dibanding kita belum mempersiapkan atau mengubah pola hidup dan setelah mengubah pola hidup kayak gitu. Jadi telur yang jadi itu telur yang matang tuh lebih banyak, terus tuh spermanya lebih bagus, otomatis embrionya juga lebih banyak yang good kayak gitu sih. Terus apalagi nih, olahraga ya, olahraga juga ya. Iya. Kita disuruh olahraga minimal 3 kali seminggu, paling minimal 3 kali seminggu, dan durasinya 30 menit. Apa aja olahraga kan bisa dari online kayak body combat lah, yoga lah, atau zumba, atau cuma bisa jalan atau jalan kaki keliling komplek lah kayak gitu. Dan itu gak cuma dilakukan sama istri tapi juga suami gitu. Oh iya, tidur teratur. Nah, jadi kita itu disuruh tidur nggak lebih dari jam 10. Kenapa? Karena kata dokter di atas jam 10 itu hormon-hormon tuh mulai bekerja. Jadi kalau misalnya kamu masih terjaga tapi hormonnya udah mulai bekerja, ya jadinya nggak maksimal gitu kan. Gitu. Terus ada nggak sih bedanya program hamil buat cowok sama buat cewek? Dulu kamu pernah dikasih ini juga nggak sih? Kalau dikasih vitamin sih dikasih, cuman kan Itu vitamin buat apa itu? buat spermanya, bukan buat yang lain. Tapi lebih banyak ke perempuan sih, rata-rata kayak gitu, karena dari dilihat dari kompleksiti dari ininya sih, apa namanya, prosesnya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya bayi tabung itu kan butuh banyak proses, terutama yang perempuan, kayak misalnya diambil telurnya dan segala macam, sampai dimasukin lagi setelah jadi dan kayak gitu. Jadi memang tergantung dari dua-duanya, tapi tetap lebih titik beratnya di perempuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada persiapan buat bayi tabung, ya dua-duanya tetap harus kondisi fit sih. Intinya kayak gitu supaya hasilnya juga jadi baik. Jadi dulu kalau kenapa harus memperbaiki ini ya itu tadi, dulu tuh waktu kita pertama nyoba, kita langsung nyoba aja tuh bayi tabung, kita pikir prosesnya ya udahlah pasti berhasil lah. Ternyata kalau dibanding-bandingin hasilnya ya dulu itu ujung-ujungnya telur yang berhasil dihasilkan, maksudnya embrio yang berhasil dengan status good di hari ketiga tuh cuma 2, yang dulu kita belum baikin pola hidup kan karena masih kerja ya. Dua, iya dua. Iya, itu Dan pun di hari ketiga, bukan hari kelima, karena embrio yang hari kelima itu udah tahap blastosis, which is lebih bagus kualitasnya dibandingkan hari ketiga. Nah, kalau misalkan yang bagus tuh lebih dari dua, kemungkinan bakal dilanjutin ke hari kelima. iya, cuman Tapi karena ini yang pertama dan apa, cuma dua yang good, dokternya bilang semua sih bakal apa namanya, dicoba. Maksudnya dicoba tuh ya mau nggak mau kita harus mulai di start di hari ketiga. Itu kurang apa ya, bukan kurang apa namanya, kurang lebih kalau misalkan kalau bayi tabung kayak gitu peraturannya. Jadi lebih baik kita mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali. iya, karena kemungkinan bertahannya ke hari kelima juga sedikit gitu. Kecuali lebih dari dua. Nah, gimana apa lagi? Nah, setelah baikin pola hidup itu yang tadi yang sebutin di atas tuh, akhirnya telur-telur yang matang tuh lebih banyak. Telur yang matang lebih banyak dan kita bisa nunggu sampai hari kelima. Terus bedanya apa sih sebenarnya hari ketiga sama hari kelima? Nah, di hari kelima itu si embrio itu udah jadi blastosis ya. Iya, udah. Yang mana kalau misalkan dari penelitian mereka pada bilang kalau misalkan blastosis itu lebih kuat atau persentasenya lebih banyak jadi dibanding hari ketiga. Walaupun hari ketiga itu banyak juga, Iya. tapi tetap persentase berhasilnya lebih banyak di hari kelima kayak gitu. Iya benar. Jadi ya menurut aku kalau misalnya kalian mau nyoba dulu tuh jangan langsung
ke rumah sakit terus langsung IVF gitu misalnya bulan depannya, menurut aku ya diskusi dulu aja sama dokternya kayak ada nggak yang harus dibaikin dulu, dan itu kan sesuatu hal yang nggak bisa singkat sih, bikin pola hidup biar metabolismenya kebentuk, terus tuh bersih dulu badannya itu nggak sebentar, harus 5 bulan 6 bulan lah minimal sebelumnya. Oh iya, sama satu lagi, dan prosesnya itu panjang ya. Jangan kalian pikir kalau misalkan bayi tabung tuh udah pasti bisa ngawinin sperma sama sel telurnya, enggak. Kalau misalkan dari sel telur kalian nggak ada yang siap buat dibuahi atau belum ada yang matang sama sekali, sudah berhenti sampai situ saja. Iya. Jadi dipikir ulang lagi apa yang mau diproses, otomatis kan itu bakal berpengaruh banget dan biayanya juga nggak kecil kan. Dan kalau bisa dimaksimalin aja, karena prosesnya itu panjang dan setelah dikawinkan juga belum tentu ada yang jadi. Embrio. Iya, alhamdulillah kita tuh ada aja yang jadi, cuma tetap aja setelah itu ada lagi proses lagi yang lain. Macem-macem, setelah misalkan nanti sudah ada yang jadi, dimasukin lagi ke dalam perut ibunya, ada lagi prosesnya. Nah, kalian kalau bisa cari-cari aja tahu dulu. Nah, kalau dari proses kita sih rata-rata alhamdulillah kan kita kan udah jadi semua dan kita semua masuk ke perut istri. Ada beberapa hal sih yang jadi concern ya. Kalau kemarin apa sih? Gimana yang kedua? Yang kedua tuh apa? Yang kedua itu karena waktu itu saya juga nggak bersih, jadi Kenapa sih namanya? karena ada polip. Oh iya, Iya, jadi polip sebenarnya kecil. dokternya tuh udah diagnosis gitu, jadi kayak udah bilang ada polip nih bu, karena bisa jadi karena pengaruh obat-obatan, padahal sebelumnya bersih nggak ada apa-apa. Mungkin karena ada pengaruh obat-obatan yang Kemarin yang bayi tabung pertama. itu yang pertama, atau yang pas proses kedua, karena dia Oh iya, men-trigger hormon badan ya. kita, obat hormon tuh men-trigger adanya polip itu gitu kan. Nah sebenarnya dokter udah nyaranin buat histeroskopi dulu, cuman kita bilang udah coba aja dulu lah, toh ada dua ini gitu kan. Agak ngeyel sih kita ngotot di situ. Akhirnya kita coba aja masukin satu, ya jadi sih positif, cuman bertahan 8 minggu doang, habis itu keguguran. Karena itu tadi ternyata polip itu menyebabkan embrio tuh panas gitu, jadi dia sulit berkembang gitu. Iya, itu nggak 100% sih. Maksudnya ya ada juga yang berhasil walaupun tetap ada polip. Cuman dikonsultasiin lagi kalau bisa sama dokter. Nah, kalau misalkan kurang apa ya, kurang setuju, ya cari pendapat dokter yang lain kalau bisa. Jangan sampai kayak kita kemarin, untuk nentuin itu cuma kita berdua aja yang nentuin. Lebih baik ya, lebih wise nya kayak gitu sih. Walaupun itu nambah cost lagi ya, dalam artian karena ini juga biayanya nggak murah kan, terus tambah lagi biaya ada lagi satu lagi untuk ngurusin yang namanya polip itu. Kalau kemarin kita juga kayaknya gara-gara itu juga ya, Gara-gara apa? masalah biaya juga. Iya, jadi gara-gara masalah biaya udahlah stereoskopi. Ada juga kok teman-teman yang jadi walaupun ada polip gitu, walaupun ada biom bisa aja gitu. Jadi kita Iya bener. ngerasa oh pengalaman teman ada kayak gini udah hajar aja gitu. Sebenarnya udah diingetin terus sama dokter, ibu nggak sayang ya sama embrio, karena embrio itu emang susah banget berkembangnya. Kita dari telur belum tentu telurnya ada yang matang gitu kan, udah gitu dari sperma belum tentu dia pas dikawinin jadi banyak banget pertimbangan sampai dokter tuh nasihatin saya gitu, tapi saya tetap optimis. Ujung-ujungnya kodarulahnya ya nggak jadi gitu, yang belum waktunya juga kali dikasih emang di atas waktu itu kan. Iya, jadi pelajaran juga sih, maksudnya apa ya, kedepannya berarti ya kalau misalkan memang ada hal lagi yang seperti itu ya dikondisikan lagi lah. Terus yang terakhir paling berdoa ya di setiap tahapnya gitu ya. Iya berdoa sih, ya pastilah berdoa. Walaupun Berdoa. kita nggak mengkhususkan doa, pasti kita berdoa. Maksudnya ikhtiar kan sudah, tinggal kitanya aja sih. Iya benar. Paling itu aja sih. Jadi ya intinya mungkin dari video ini sebelum ke part 3 bagaimana hasil dari serangkaian bayi tabung kita dari tahun 2018 sampai 2021. Ini tuh 2021 ya kemarin terakhir ya? 2021. Januari ya? Iya, 2020. Maret ya? Iya 2021 kita masukin yang Maret embrio ya? kedua. Januari kita masukin embrionya. Itu yang kedua kan? Enggak, yang kedua itu akhir 2020 Agustus.
Agustus keguguran. Nah, embrio yang terakhir itu kita masukin di Januari 2021. Iya benar. Gitu. Jadi panjang juga prosesnya ya, nggak sebentar gitu. Karena beda-beda. Ada orang sekali proses langsung jadi gitu. Nah, kita nggak kayak gitu tuh takdirnya. Iya. Jadi mending siapin lah dulu semuanya, biayanya, terus pola hidup tuh penting banget sih, gaya hidup, olahraga dan sebagainya, karena itu nggak memungkiri itu mempengaruhi keberhasilan. Dan aku bersyukur banget sih ketemu dokter yang agak tegas yang kedua ini, si dokter Caroline ini. Jadi itu aja sih saran kita, Ya, semoga bermanfaat. ya semoga manfaat, sama ya tetap berdoa. Kalau misalkan masih belum dikasih ya pasti ada waktunya, insya Allah. Ya itu aja. Sip. Oke, assalamualaikum. Dadah.